Oke, hai generasi muda, nih calon generasi emas nih tahun 2025-2035 Anda semua itu pengganti kami menjadi pemimpin Indonesia. Kenalkan, nama saya Sulkiah, saya asli Lombok Timur. Saya gelarnya bisa ditaruhkan AK, seperti yang akan saya promosikan kepada adik generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan. Saat ini saya dipercaya menjadi seorang dekan di Fakultas Ekonomi. Oke, ini menarik. Kita berbicara dengan perempuan yang hari ini menduduki jabatan sebagai dekan yang memimpin banyak laki-laki di bawahnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Fakultas Ekonomi UGR itu seperti apa sih, Bulka? Kalau Fakultas Ekonomi UGR nih, pada umumnya sama saja dengan Fakultas Ekonomi di luar. Anda berbicara PTN, PTS pun sama. Yang membuat kami bangga berada di posisi ekonomi Lombok Timur itu karena kami satu-satunya di Lombok Timur terakreditasi lagi. Jadi kalau buat yang pengen menjadi akuntan nih khususnya Lombok Timur, yuk gabung di kampus kami aja. Karena pada dasarnya dimanapun Anda kuliah sama, Anda menunda masa pengangguran 4 tahun. Tidak ada orang bekerja ditanyakan IPK, tapi tetap yang ditanyakan gelar Anda apa. Jadi calon-calon mahasiswa di luar sana nggak perlu takut, nggak perlu harus mengharapkan negeri aja, Bu ya. Tapi lebih kepada PTS juga ternyata mempunyai hal yang serupa dengan perguruan tinggi negeri, gitu ya. Betul. Dan Fakultas Ekonomi yang di UGR juga tidak jauh beda kok dengan PTN yang ada di luar sana, Bu. Betul sekali. Jadi ibaratnya begini nih, Anda sekolah SMA nih, ada pendampingnya nih MA. Jadi begitu juga dengan PTS dan PTN, tidak ada bedanya. Kurikulum kita sama, materi kita sama, hanya status universitasnya saja yang beda. Jadi kalau ada di Lombok Timur, why? Kenapa kita harus keluar? Oke, mantap. Kenapa? Kalau sudah ada yang dekat, kenapa harus jauh? Betul sekali, Bang Nendi. Nah, kedua, terkait dengan ini kan zamannya generasi Z itu sudah besar. Ada bahasanya generasi Alpha. Benar. Generasi Alpha ini kami melihat bahwa mereka lebih realistis memandang pasar kerja hari ini dan mereka mengambil pilihan juga di kampus-kampus yang kemudian memiliki jurusan yang bisa diterima di pasar kerja sebagai sarjana nantinya. Kira-kira nih Burkan, Fakultas Ekonomi UGR masih relate nggak dengan zaman hari ini, zamannya Gen Alpha dengan kondisi pasar kerja yang hari ini kita lihat amburadul. Betul. Jadi gini ya, buat generasi muda nih, kita sebenarnya nggak perlu repot-repot searching, browsing. Zamannya sekarang udah canggih, AI lagi keren. Jadi cari apapun tinggal ambil smartphone Anda, smart pinter Anda, ketemu. Sayangnya ada satu hal yang tidak dipunya sama teknologi, yaitu hati. Oke, nanti ketika Anda belajar tentang akuntansi sebenarnya udah bisa di aplikasi manapun. Kemudian untuk generasi selanjutnya katanya, Bu, untuk Alpha ini kayaknya udah nggak relate. Salah besar. Faktanya untuk saat ini contoh kasus yang paling Anda lihat nih depan mata itu tentang MBG. Itu programnya yang lagi trending ya. Yang dibutuhkan dari pusat adalah SAK. Prodi apa itu? Prodinya akuntansi. Ada di mana tuh? Ada di UGR dong. Ngapain jauh-jauh? Anda kuliah lokal nih UGR. Output nggak jauh beda tuh sama yang luaran. Kerjanya juga di sini. Penghasilannya sama nggak? Sama. Tetap yang dilihat adalah SAK-nya. Begitu. Oke. Berbicara MBG ini kan program baru pemerintah. Betul. Program baru pemerintah presiden. Iya, betul. Berbicara tentang MBG, sudah ada nggak lulusan Fakultas Ekonomi yang kerja sebagai akuntan di makanan bergizi ini? Mungkin bisa di spill. Oke, alhamdulillah nih kalau yang tahun ini karena memang MBG baru tahun ini ya, rata-rata pengelolanya konfirmasi ke fakultas kami. Karena kan seperti yang dibilang di awal tadi, satu-satunya SAK Lombok Timur ada di fakultas kami. Jadi banyak di Lombok Timur ini mencari yang SAK. Jadi mau nggak mau konfirmasi ke kami dan alhamdulillah dari kami juga menyarankan untuk ini. Untuk yang alumni wisuda kemarin 2024 mayoritas masuk menjadi akuntannya MBG. Yang 2023 juga ada beberapa, tapi mayoritasnya yang wisuda 2024. Wah, jadi bukan alumni atau sarjana-sarjana universitas belum menjadi bukan kalang-kalang juga berikan. Iya dong, kalau melihat lebih nyatanya lagi bisa masuk ke instansi manapun di Lombok Timur, pasti ada alumni kami di situ. Oke, mantap. Ini menarik sekali kita berdiskusi dengan Bu Dekan.
Burkan nih, mungkin banyak pertanyaan di luar sana. Karena memang UGR ini kan banyak masyarakat yang menyebut universitas paling tinggi di dunia. Benar-benar, karena posisinya. Ya, namanya Gunung Rinjani. Nah, kenapa sih masyarakat atau calon mahasiswa harus memilih UGR? Tentunya yang ada fakultas ekonomi di dalamnya. Oke, kalau masalah yang itu nih, katanya kita paling tinggi nih posisinya sesuai namanya gunung. Kalau Anda asingkan menjadi mount ceritanya begitu ya. Kenapa harus pilih UGR? Gini loh, adik-adik calon mahasiswa kami yang baik hati. Kalau Anda tidak memanfaatkan produk lokal, output lokal, bagaimana orang lain mau menggunakan kalau Anda sendiri nggak mau, adik-adik? Masa kita dari Lombok Timur nyari universitasnya di luar daerah? Ujung-ujungnya ngapain? Balik lagi ke daerah. Yuk kita sama majukan daerah kita sendiri, berkembang bersama, maju bersama. Nah, pendidikan terakhir nih, ada pendidikan yang banyak sekali dibahas di platform-platform digital terkait dengan lah ngapain kuliah, nggak kuliah juga bisa dapat kerja. Nah, kira-kira nih pendidikan ada solusi nggak? Kenapa tren itu muncul padahal dengan berkuliah, apalagi di UGR ini kita lihat banyak sekali yang menduduki tempat-tempat kerja yang bagus dan alhamdulillah sesuai dengan harapan orang tua dari para mahasiswa. Kira-kira untuk menepis isu-isu nggak harus kuliah, harus bisa kerja, kira-kira apa Bu? Oh iya, yang kembali kita coba kutip kalimatnya Najwa Shihab ya, yang mengatakan bahwa ketika kita kuliah itu kita menunda pengangguran kita selama 4 tahun. Dan dikatakan juga sama beberapa psikolog bahkan pemain dunia yang sering sekali mengatakan bahwa wah kenapa saya harus kuliah? Banyak orang tidak kuliah sukses. Satu hal yang perlu Anda ingat, ketika Anda kuliah, peluang Anda mendapatkan kerja itu 90% lebih tinggi dibanding yang tidak kuliah. Mungkinkah yang tidak kuliah sukses? Bisa saja. Bahkan yang kuliah pun bisa tidak sukses. Kenapa? Di kuliah bukan hanya Anda belajar tentang akuntansi yang tadi atau materinya, tapi Anda belajar jejaringnya di sana. Bagaimana Anda berjejaring, bagaimana Anda bersosialisasi, bagaimana Anda bertahan, dan bagaimana Anda mengelola emosi Anda. Di tempat kuliah lah Anda belajar. Kalau yang tadi bisa Anda belajar di AI tadi, bisa kok. Tapi tetap ketika Anda bangun di jaring yang kuat, peluang kerja Anda lebih besar dari yang tidak bekerja. Jadi peluang suksesnya juga 90% lebih tinggi. Pesan terakhir nih, kan untuk calon mahasiswa yang masih bimbang mau ngambil jurusan apa dan kuliah di mana, kan? Kalau pesan terakhir saya, kalau dari saya, karena saya orang akuntansi ya, kemudian saya alhamdulillah punya penghasilan luar di lain profesi sebagai dosen. Kalau Anda kuliah ngambil akuntansi, poin satunya, Anda menjadi SAK, misalnya ditempatkan instansi pemerintah atau swasta. Oke, udah aman nih, saya udah punya kerjaan. Ketika Anda tidak punya pekerjaan dengan jurusan akuntansi, Anda bisa membangun peluang kerja. Caranya gimana? Satu, tinggal Anda uji kompetensi. Maka Anda bisa menjadi seorang akuntan yang dicari dan dibayar. Jadi bukan Anda yang mencari pekerjaan, tapi Anda yang dicari oleh orang yang membutuhkan pelaporan keuangan. Itu saja Bang Mendy. Yuk gabung sama UGR, bye!